أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa bagi kita semuanya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Kenikmatan yang tidak terhingga. Nikmatul iman, nikmatul Islam. Kenikmatan bisa mengerjakan kewajiban-kewajibannya. Kenikmatan bisa istiqamah di dalamnya. Kenikmatan bisa mengamalkan amalan-amalan saleh. Dan ini adalah merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yang sangat besar sekali. Dan jangan sampai kenikmatan ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengkufurinya, dengan kita tidak mengakui bahwa itu adalah merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seseorang senantiasa meyakini bahwa itu semuanya adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita semuanya untuk mensyukurinya. Agar Allah Subhanahu wa taala menambah kenikmatannya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kalian mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambah kenikmatan kepada kalian. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan apabila kalian kufur terhadap nikmat, inna 'adzabi lasyadid, ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih sekali. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan seseorang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang sangat pedih. Karena apa yang kita dapatkan di dunia ini itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib bagi kita semuanya untuk mensyukurinya. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga tidak lupa bagi kita semuanya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan adalah merupakan kunci dari kebahagiaan. Ketakwaan adalah merupakan kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertakwa. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah di dalamnya. Istiqamah di dalam tauhid. Istiqamah dalam mengamalkan amalan-amalan saleh. Istiqamah dalam tamassuk bi kitabillah azza wa jalla wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau katakan kepada salah satu sahabatnya, yaitu Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul amantu billahi thumma istaqim." Hadits riwayat Muslim. Dalam hadis Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil Islam." Katakanlah kepada aku suatu keislaman, ucapan yang dimana aku tidak akan bertanya selain kepada engkau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul amantu billah." Ucapkanlah saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqim. Kemudian istiqomahlah di dalamnya. Seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya yang dia mengerjakan amalan-amalan kebaikan dan istiqamah di dalamnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu." Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah merupakan Rabb-Nya, kemudian mereka istiqamah di dalamnya. Yang dimana kalimat yang selalu kita ucapkan di dalam salat kita, dan itu adalah merupakan rukun min arkanus shalah, itu membaca Al-Fatihah. Ini dalamnya terdapat ayat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalan yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada mereka. Man haula? Siapa itu mereka yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala? Itu para anbiya, para nabi-nabi, orang-orang saleh, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana mereka telah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Allah berikan kepada mereka. Dengan ini Hasan Basri radhiyallahu taala anhu, ketika beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala tentang istiqamah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, Hasan Basri radhiyallahu rahimahullahu taala, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Rabb kami, maka berilah kepada kami istiqamah. Karena istiqamah fid din termasuk karamah. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih, kama fi Madarij Salikin Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, a'dhamul karamati luzumul istiqamah.
Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa a'dhamul karamah, seagung-agungnya karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya adalah seseorang yang luzumul istiqamah, senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang telah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggariskan 3 garis. Yang pertama garis di tengah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini adalah merupakan jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggariskan sebelah kanan dan menggariskan sebelah yang kiri. Kemudian Nabi mengatakan ini adalah merupakan jalan-jalan syaitan, jalan-jalan yang terpecah belah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili." Nabi mengucapkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadha sirati mustaqiman", sesungguhnya dia adalah merupakan jalan yang lurus, jalan Allah Subhanahu wa taala, fattabi'u, maka ikutilah oleh kalian. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi, dan janganlah kalian mengikuti jalan yang lain selain dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kalian mengikuti jalan yang lain selain dari jalan Allah Subhanahu wa taala, fatafarraqu bikum an sabilihi, kalian akan terpecah belah. Karena di situ adalah merupakan jalan-jalannya syaitan yang menyeru kepada kejelekan, menyeru kepada kemungkaran, menyeru kepada kemaksiatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Berkata Ibnu Rajab rahmatullahi taala alaihi tentang inti dari istiqamah, bahwa inti dari istiqamah adalah merupakan istiqamatul qalbi ala tauhid, istiqamahnya hati seseorang ala tauhid, dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan tentang istiqamah, yaitu alla tusyriku billahi syai'an, bahwa istiqamah seseorang tidak bersekutu, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh Mujahid bahwa istiqamah adalah istaqamu ala syahadati alla ilaha illallah hatta lahiqu billah. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih, beliau mengucapkan ucapan Mujahid bahwa istiqamah adalah istiqamah ala syahadati alla ilaha illallah, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini bahwa kalimat at-tauhid dinamakan suratul ikhlas, itu surat qul huwallahu ahad. Karena di situ adalah kalimat tauhid. Dikatakan oleh Ibnu Athir radhiyallahu taala anhu bahwa kalimatul ikhlas wa kalimatut tauhid, lianna khalisatun fi sifatillah taala, karena seseorang dia khalisatun, mengikhlaskan di dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dinamakan suratul ikhlas. Karena dalam disebutkan qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu.
mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan inti dari istiqamah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu istiqamah di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hati seseorang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inti dari istiqamah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Dan juga istiqamah di dalam mengerjakan amalan-amalan saleh, mudawamah di dalamnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa ahabbul a'mal ila Allah Subhanahu wa taala adwamuha wa in qalla. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ahabbul a'mal, bahwa sebaik-baiknya amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adwamuha wa in qalla, yaitu seseorang mudawamah di dalamnya, terus menerus dia lakukan, continue dia lakukan, itu amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia selalu istiqamah di dalam mengerjakan amalan-amalan saleh. Dan tidak lupa bagi kita semuanya bahwa untuk menyertai istiqamahnya untuk dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika sudah selesai salat, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ketika seseorang sudah berusaha untuk istiqamah dalam salatnya, khusyuk di dalam salatnya, tadabbur ketika membaca Al-Quran, ketika dalam salat, dan ketika itu masih ada kekurangan di dalamnya, maka sempurnakan kekurangan tadi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai salat mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seorang nabi yang telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau selalu istiqamah dan selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wallahi demi Allah, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala fil yawm akthar min 70 marrah, wa fi riwayah akthar min 100 marrah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, wallahi demi Allah, saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala fil yawm akthar min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Dalam riwayat lebih dari 100 kali. Padahal Nabi sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita teladani apa yang telah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada jati diri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suri tauladan yang baik. Maka istiqamalah di dalamnya. Istiqamah fi kitabillah subhanahu wa ta'ala wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Istiqamahlah dalam mengerjakan amalan-amalan saleh dan menjauhi dari berbuat kemaksiatan, menjauhi dari berbuat bid'ah yang dimana di sana tidak ada asalnya sama sekali, yang dimana seseorang apabila mengerjakannya sesuatu yang diada-adakan, fahuwa mardud. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, man ahdatsa fi amrin hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengada-adakan dalam agama ini ma laysa minhu, bukan termasuk dalam agama ini, fahuwa radd, ay mardud, tertolak. Karena tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan hati kita untuk selalu istiqamah di dalam agamanya, dalam tamassuk bi kitabillah
وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.